Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 9 dari kelas 2 MNPA, mata kuliah Etika dan Bisnis oleh Ibu Ridayati Farid. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai topik dugaan praktik monopoli oleh PT Pertamina Patraniaga. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami kelompok 9 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Anastasia Renata Sigalingging dengan NPM 2441381. Yang kedua ada Lydia Marta Parotua Simamora dengan NPM 2441388. Yang ketiga ada Claudia Mitchell Powo dengan NPM 2441447. Yang selanjutnya ada Evelyn Megalsa dengan NPM 2441444. Perkenalkan, nama saya Angelica Evelyn Megalsa dengan NPM 2441444. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pertamina yang menerapkan nilai budaya kerja akhlak. Pertamina menerapkan nilai budaya kerja yang dikenal dengan akronim akhlak. Akhlak adalah fondasi yang digunakan sebagai pedoman perilaku seluruh insan Pertamina. Implementasi nilai-nilai ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan harmonis, sehingga mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. Ada 6 nilai budaya kerja yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada amanah. Ini berarti setiap karyawan harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua ada kompeten. Pertamina mendorong karyawan untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan diri lainnya. Yang ketiga ada harmonis, agar terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, di mana setiap individu merasa dihargai dan dihormati. Yang keempat ada loyal. Loyalitas berarti setia kepada perusahaan dan negara, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi. Yang kelima ada adaptif. Dalam era yang terus berubah, adaptasi sangat penting. Pertamina mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, berinovasi, dan terbuka terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada kolaboratif. Kolaborasi berarti bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada etika dalam operasional. Etika bisnis yang kuat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah korupsi, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Pertamina menggunakan 2 sistem. Yang pertama ada sistem whistleblowing, yang memungkinkan karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran etika atau tindakan ilegal tanpa takut akan pembalasan. Yang kedua ada pelatihan etika. Perusahaan juga menyelenggarakan pelatihan etika untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya perilaku etis dan memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi dilema etika. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Claudia Mitchell Powo yang akan menjelaskan pertanyaan berikut ini. Untuk pertama, saya akan membahas seputar kepatuhan regulasi. Sebagai BUMN, PT PPN harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli. Namun, indikasi praktik dominasi pasar, penetapan harga sepihak, dan supernormal profit hingga 1,5 triliun patut dicermati secara hukum dan etika. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Yang pertama, diversifikasi produk dan peningkatan layanan. Lalu yang kedua, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Dan yang terakhir, analisis lingkungan eksternal dan internal. Untuk strategi bisnis, kami setuju bahwa PT PPN mengadopsi diversifikasi produk, efisiensi biaya, dan analisis SWOT. Strateginya bagus di atas kertas, tapi tetap harus dikawal agar tidak menyimpang dari prinsip fair competition. Sekian, terima kasih.
Baiklah, sebelum melanjutkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Renata Sigalinggi dengan NPM 2441381. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi untuk memasuki perdagangan ke internasional. Jadi, jika perusahaan ini serius ingin masuk ke pasar internasional, maka ini adalah beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penguatan infrastruktur. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan PPN ini adalah memiliki jaringan distribusi dan logistik yang besar di Indonesia. Untuk memasuki pasar internasional, maka harus ada ekspansi yang dikembangkan, seperti terminal penyimpanan, pelabuhan, dan fasilitas logistik di negara tujuan. Yang kedua ada mengelola sertifikasi internasional. Nah, kita tidak bisa sembarangan menyebarluaskan usaha kita ke internasional tanpa adanya sertifikasi. Jadi, salah satu sertifikasi yang sudah dimiliki oleh PT PPN ini adalah ISCC atau International Sustainability and Carbon Certification. Nah, hal ini menandai langkah penting dalam penyediaan Sustainable Aviation Fuel di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelopor di industri penerbangan dan berkomitmen pada pengurangan emisi karbon global. Lalu yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan kemitraan internasional. Menjalin kerjasama dengan mitra luar negeri dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan konsumen, regulasi lokal, serta mempercepat distribusi. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah menyesuaikan harga si produk LPG ini. Nah, menyesuaikan harga LPG sesuai dengan kebutuhan konsumen di negara tujuan dan tanpa mengabaikan keuntungan itu sangat penting karena selain harga, bentuk, volume, dan kualitas, dia juga harus menyesuaikan kebutuhan konsumen lokalnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang etika global, bagaimana perusahaan menyesuaikan praktik bisnisnya untuk memenuhi regulasi dan standar etika di negara tujuan ekspansi. Dalam memenuhi tujuan ekspansi, perusahaan dapat melakukan beberapa cara untuk menyesuaikan praktik bisnisnya dengan memenuhi regulasi dan standar yang berlaku. Dalam etika bisnis internasional, reputasi sebuah perusahaan sangat penting, teman-teman, untuk dijaga dan membangun kepercayaan terhadap lingkungan bisnisnya. Namun, kepatuhan terhadap hukum merupakan langkah awal. Namun tidak cukup. Perusahaan juga harus menjunjung tinggi etika bisnis. Menurut Sherwood 2022, taktik curang meskipun tidak melanggar hukum tetap tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menetapkan standar etika yang lebih tinggi dari sekedar memenuhi hukum agar dapat menjaga reputasi dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lydia Marta Parotua Simamora dengan NPM 2441388. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga yang berkaitan dengan etika lingkungannya. Satu, bagaimana nih PT Pertamina Patraniaga mengelola dampak dalam lingkungannya dalam operasional bisnisnya. PT PPN sebagai subholding dari Pertamina memiliki tanggung jawab yang besar nih dalam menyalurkan energi, khususnya LPG ke seluruh Indonesia. Dalam hal ini, tentu saja ada dampak lingkungannya, mulai dari resiko kebocoran hingga pengelolaan limbah.
Penerapan sistem manajemen lingkungan atau Environmental Management System atau yang disingkat dengan EMS pada Pertamina ini merupakan sistem identifikasi, mengelola, dan memantau dampak lingkungan dari suatu bisnis. Menurut Olani DKK tahun 2023 nih dijelaskan bahwa ini adalah kerangka kerja organisasi yang diatur dengan baik, dengan tanggung jawab untuk menghasilkan keefektifan dalam melakukan pra-pengaturan melalui tindakan pencegahan dan pengendalian risiko. Selain itu, di tahun 2022, Patra Niaga berupaya mengefisiensikan armada logistik dengan mengatur rute pengiriman dan penggunaan bahan bakar secara optimal. Dengan cara ini, Pertamina tidak hanya mengurangi beban biaya operasional, tapi juga ikut menurunkan emisi gas rumah kaca atau yang disingkat GRK. Yang kedua, apakah perusahaan memiliki program keberlanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan? Menurut laporan keberlanjutan dari Pertamina pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki beberapa program untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT Pertamina Niaga ya. Yang pertama ada program penanaman mangrove, yang kedua ada rehabilitas terumbu karang melalui upaya transplantasi, yang ketiga ada pengelolaan sistem air balas, dan keempat ada program KHT Taman Nasional Ujung Kulon. Baik, yang ketiga, bagaimana sih perusahaan Pertamina Patraniaga ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku? Sebagai perusahaan BUMN, tentu Patraniaga harus taat sama peraturan pemerintah. Mereka wajib patuh pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, ada juga nih aturan dari Kementerian ESDM dan KLHK soal emisi dan pengelolaan limbah industri migas. Untuk memastikan kepatuhannya, biasanya sih perusahaan melakukan audit rutin nih, baik internal maupun eksternalnya. Mereka juga melaporkan aktivitas secara berkala ke pihak berwenang, jadi kalau ada pelanggaran, mereka bisa langsung tindak lanjut. Nah, baik kita ke slide terakhir, kesimpulan dan rekomendasi ya. Secara nilai, Pertamina ini sudah punya fondasi yang etis nih. Tapi dalam implementasinya masih banyak banget celah. Pengawasan ketat perlu dilakukan nih guys, agar tidak terjadi penyimpangan etika dan hukum. Kami merekomendasi penguatan pengawasan internal, evaluasi harga dan distribusi LPG, serta menjadikan nilai akhlak sebagai dasar dalam setiap ekspansi. Karena etika bukan hanya formalitas, tapi juga fondasi kepercayaan publik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton presentasi kami sampai habis. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.